Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intisar Muslim pada kesempatan ini akan menceritakan kisah tentang Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam berhijrah bersama pamannya Nabi Ibrahim alaihi salam menuju Mesir. Keduanya tinggal di sana beberapa lama, lalu kembali ke Palestina. Di tengah perjalanan menuju Palestina, Nabi Lut alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetap di sebuah daerah bernama Sodom yang mana masih berada di kawasan Yordania. Nabi Lut alaihi salam menikah dengan seorang wanita bernama Waliah dan memiliki dua putri yang bernama Raisa dan Zahrata. Ketika itu, akhlak penduduknya sangat buruk sekali. Mereka tidak menjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan tidak malu berbuat kemungkaran, berkhianat kepada kawan, dan melakukan peyamunan. Di samping itu, mereka mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya di alam semesta. Laki-laki mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwatnya, dan begitu pun dengan wanita. Nabi Lut alaihi salam mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kebiasaan mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan, menghindari bujukan iblis dan setan. Nabi Lut alaihi salam memberi peringatan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka dan alam sekitar mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhoi amal perbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan akan memberi ganjaran setimpal dengan amal perbuatan mereka. Nabi Lut alaihi salam berkata kepada mereka seperti dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 160 sampai 161. Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Tetapi kaum Lut tidak peduli dengan seruan itu, bahkan bersikap sombong terhadapnya serta mencemoohnya. Meskipun begitu, Nabi Lut alaihi salam tidak putus asa. Nabi Lut alaihi salam tetap sabar mendakwahi kaumnya, mengajak mereka dengan bijaksana dan sopan. Nabi Lut alaihi salam melarang dan memperingatkan mereka dari melakukan perbuatan mungkar dan keji. Akan tetapi, kaumnya tidak ada yang beriman kepadanya, dan mereka lebih memilih kesesatan dan kemaksiatan. Bahkan, mereka berkata kepadanya dengan hati mereka yang kasar, seperti dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 29. Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Mereka juga mengancam akan mengusir Nabi Lut alaihi salam dari kampung mereka karena memang Nabi Lut alaihi salam adalah orang asing. Maka Nabi Lut alaihi salam pun marah terhadap sikap kaumnya. Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya yang beriman pun menjauhi mereka. Tetapi istrinya lebih memilih kafir dan ikut bersama kaumnya, serta membantu kaumnya mengucilkan dan mengolok-ngolok Nabi Lut alaihi salam.
Terhadap istrinya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatkan perumpamaan seperti dijelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 10. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Pengkhianatan istri Nabi Lut alaihissalam kepada suaminya adalah dengan kekafirannya dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 3 orang malaikat dalam bentuk manusia yang rupawan. Lalu mereka mampir dulu menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mengira bahwa mereka adalah manusia. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam segera menjamu mereka dengan menyembelih seekor anak sapi yang gemuk. Tetapi mereka tidak mau makan. Para malaikat juga memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan kepadanya anak dari istrinya, yaitu Sarah bernama Ishak alaihissalam. Para malaikat kemudian memberitahukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa mereka akan berangkat menuju negeri Sodom untuk mengazab penduduknya karena kekafiran dan kemaksiatan mereka. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahukan bahwa di sana terdapat Nabi Lut alaihissalam. Maka para malaikat pun menenangkannya dengan memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya selain istrinya yang kafir. Para malaikat pun keluar dari rumah Nabi Ibrahim alaihissalam dan pergi menuju negeri Sodom. Hingga mereka sampai di rumah Nabi Lut alaihissalam dan mereka datang sebagai para pemuda yang tampan. Saat Nabi Lut alaihissalam melihat mereka, maka Nabi Lut alaihissalam mengkhawatirkan keadaan mereka. Dan tidak ada yang mengetahui kedatangan mereka selain istri Nabi Lut alaihissalam. Hingga akhirnya istrinya keluar dari rumahnya dan memberitahukan kaumnya tentang kedatangan tamu-tamu Nabi Lut alaihissalam yang rupawan. Maka kaumnya pun datang dengan bergegas menuju rumah Nabi Lut alaihissalam dengan maksud untuk melakukan perbuatan keji dengan para tamunya itu. Mereka berkumpul sambil berdesakan di depan pintu rumahnya, sambil memanggil Nabi Lut alaihissalam dengan suara keras, meminta Nabi Lut alaihissalam mengeluarkan tamu-tamunya itu kepada mereka. Masing-masing dari mereka berharap dapat bersenang-senang dan menyalurkan syahwatnya kepada tamu-tamunya itu. Lalu Nabi Lut alaihissalam menghalangi mereka masuk ke rumahnya dan menghalangi mereka dari mengganggu para tamunya. Nabi Lut alaihissalam berkata kepada mereka seperti dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 68-69. Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu membuatku malu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Nabi Lut alaihissalam juga mengingatkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan wanita untuk mereka agar mereka dapat menyalurkan syahwatnya. Akan tetapi kaum Lut tetap ingin masuk ke rumahnya. Ketika itu Nabi Lut alaihissalam tidak mendapati seorang yang berakal dari kalangan mereka yang dapat menerangkan kesalahan mereka, dan akhirnya Nabi Lut alaihissalam merasakan kelemahan menghadapi mereka sambil berkata seperti dijelaskan dalam surat Hud ayat 80. Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Saat itulah para tamu Nabi Lut alaihissalam memberitahukan siapa mereka kepada Nabi Lut alaihissalam.
bahwa mereka bukan manusia, tetapi malaikat yang datang untuk menimpakan azab kepada kaumnya yang fasik itu. Tidak berapa lama, kaum Lut mendobrak pintu rumahnya dan menemui para malaikat itu. Lalu salah seorang malaikat membuat buta mata mereka dan mereka kembali dalam keadaan sempoyongan di antara dinding-dinding rumah. Kemudian, para malaikat meminta Nabi Lut alaihi salam untuk pergi bersama keluarganya pada malam hari, karena azab akan menimpa mereka di pagi hari. Mereka juga menasihatinya agar Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya tidak menoleh ke belakang saat azab itu turun, agar tidak menimpa mereka. Di malam hari, Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya pergi meninggalkan negeri Sodom. Setelah mereka pergi meninggalkannya dan tiba waktu subuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka azab yang pedih yang menimpa negeri itu. Saat itu, negeri tersebut bergoncang dengan goncangan yang keras. Seorang malaikat mencabut negeri itu dengan ujung sayapnya dan mengangkat ke atas langit, lalu dibalikkan negeri itu. Bagian atas menjadi bawah dan bagian bawah menjadi atas. Kemudian mereka dihujani dengan batu yang panas secara bertubi-tubi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 82 sampai 83. Maka ketika datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikan. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya selain istrinya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka menjaga pesan itu, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 37, dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih. Maka Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya menjadi teladan baik dalam hal kesucian dan kebersihan diri, sedangkan kaumnya menjadi teladan buruk dan pelajaran bagi generasi yang datang setelahnya.